Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Nurmalasari SPD MM selaku Koordinator Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang terhormat Bapak Roni Faslah SPD MM selaku PLT Koordinator Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang terhormat Ibu Darmarika Suara Marinda MSE PhD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Susan Febriantina SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jody Piyatullah dengan NIM 1709621049. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan hasil seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengamatan atau aplikasi pengaruh penggunaan kecerdasan buatan aplikasi CGI, kemudian belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran teknologi perkantoran siswa kelas 10 dan 11 MPLB SMKN 16 Jakarta. Untuk yang pertama, kita masuk dalam bab 1 atau pendahuluan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan pendidikan diukur tidak hanya dari seberapa banyak materi yang disampaikan, tetapi juga dari sejauh mana siswa mampu memahami, menghayati, dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ASITI pada tahun 2021, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Internal berasal dari dalam diri siswa sendiri, meliputi kecerdasan, sikap mandiri, kebiasaan, bakat, minat, dan motivasi. Faktor-faktor ini menentukan kesiapan dan kesungguhan siswa dalam menjalani proses pembelajaran. Sementara itu, faktor eksternal mencakup segala sesuatu yang di luar dari siswa itu sendiri. Salah satunya adalah penggunaan media belajar. Di era digital seperti saat ini, teknologi telah membawa perubahan yang cukup signifikan pesat dalam berbagai sektor, terutama pendidikan. Transformasi digital memungkinkan penerapan berbagai inovasi untuk meningkatkan hasil belajar. Salah satunya melalui penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. AI pun telah banyak digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dalam menyediakan pengalaman yang lebih adaptif dan personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu siswa. SMK sebagai institusi pendidikan yang memiliki tujuan mempersiapkan ke dunia kerja membutuhkan inovasi dalam pembelajaran yang tidak hanya mudah beradaptasi, tetapi juga relevan dalam perkembangan zaman. Pun dalam era teknologi seperti saat ini, kecerdasan buatan menjadi sebuah hal yang sangat relevan dan penting untuk memberikan solusi dan efektif dan inovatif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh manusia, menurut Farwati pada 2023. Salah satu kecerdasan buatan yang saat ini banyak digunakan adalah Cici AI, atau salah satu aplikasi dari AI itu sendiri. Kehadiran AI merupakan sebuah kemajuan di bidang teknologi yang memudahkan pembelajaran. Penggunaan yang bijak dan terkendali dapat memicu akselerasi pendidikan. Hal tersebut dapat menanamkan sifat mandiri dalam diri siswa, dan beban tugas seorang guru dapat menjadi kurang karena tugas yang menjadi spesifik memberikan pengarahan dan dalam kesehariannya. Menurut Lukman Hakim pada 2022. Namun, pada akhirnya efektivitas
Efektivitas penggunaan aplikasi ini masih memerlukan penelitian ataupun kajian lebih lanjut atau mendalam, khususnya tentang pengaruh penggunaannya terhadap kemudian belajar dan hasil pembelajaran siswa. Di sisi lain, hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal siswa seperti kemandirian belajar, tapi juga oleh faktor eksternal, yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar pun meliputi aspek fisik seperti ketersediaan fasilitas dan kenyamanan ruang kelas, serta aspek sosial yang mendukung interaksi positif antara siswa dan guru, memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas peserta didik. Menurut Jumrawarsi pada 2021, lingkungan belajar pun yang kondusif dapat meningkatkan konsentrasi, motivasi, dan kenyamanan siswa dalam proses belajar. Selanjutnya adalah novelty gap ataupun kebaruan dalam penelitian ini. Dalam yang pertama itu, penelitian mengenai pengaruh penelitian belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar telah banyak dilakukan oleh ahli sebelumnya. Salah satunya yang dilakukan oleh Setya Ningrum dan Bukhari pada tahun 2021 dengan judul penelitian yaitu pengaruh lingkungan belajar dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran teknologi perkantoran. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan belajar maupun kemandirian belajar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji peran teknologi, khususnya AI dalam proses pembelajaran. Sementara itu, adapun yang kedua dari Wibowo dan Aryani pada 2024 dengan judul penelitian dampak kecerdasan buatan dalam penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran siswa. Penelitian ini lebih berfokus pada penerapan AI dalam proses penilaian dan evaluasi. Penelitian ini tidak secara spesifik serta tidak mengaitkan variabel AI terhadap variabel hasil belajar. Lalu, berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, skripsi peneliti Sarang atau skripsi saya mengkaji pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu penggunaan kecerdasan buatan, kemandirian belajar, dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran teknologi perkantoran di SMKN 16 Jakarta. Setiap variabel diuji secara terpisah untuk melihat seberapa besar kontribusinya terhadap hasil belajar. Pendekatan ini pun bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai peran masing-masing faktor dalam mendukung efektivitas pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan dari kajian terdahulu yang cenderung masih bersifat umum atau hanya memfokus pada satu atau dua variabel saja. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada kali ini adalah menganalisis. Yang pertama itu adalah menganalisis pengaruh penggunaan AI terhadap hasil belajar. Lalu yang kedua adalah menganalisis kemandirian belajar terhadap hasil belajar. Dan yang ketiga adalah menganalisis pengaruh lingkungan belajar terhadap hasil belajar. Selanjutnya adalah bab 2 atau kajian pustaka. Pada bab 2 ini yang pertama kita akan membahas tentang hasil belajar. Menurut McKinney and Wilson pada tahun 2021, kutipannya berbunyi, learning outcomes are the final result that student achieve after a learning process that reflect the knowledge and skill they have acquired. Ataupun dapat disintesiskan dari beberapa pendapat ahli bahwa hasil belajar merupakan capaian akhir yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran
yang mencakup pengetahuan, keterampilan, pemahaman, sikap, dan perubahan perilaku. Adapun indikator yang terkenal dalam cara mengukur hasil belajar, yang pertama adalah eh, indikator yang terkenal ini dari teori Bloom. Yang pertama itu ada kognitif atau pengetahuan, yang kedua lalu ada afektif atau tingkah laku, dan yang ketiga ada psikomotorik atau skill dan keterampilan. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam variabel kedua atau X1, yaitu kecerdasan buatan. Dalam pengertiannya, kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang mampu meniru dan melaksanakan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti belajar, berpikir, memecahkan masalah, mengambil keputusan, serta melakukan evaluasi diri. Dan AI pun dirancang untuk melakukan pekerjaan lebih baik, efisien, dan terkadang melampaui kemampuan manusia. Pada penelitian kali ini, peneliti mengambil 4 contoh AI yang akan diteliti atau yang akan dicantumkan di sini. Untuk yang pertama itu ada ChatGPT, dan yang kedua itu ada GCAI, yang ketiga itu ada Gemini, dan yang keempat itu adalah DeepSeek. Selanjutnya, untuk variabel selanjutnya adalah X2 atau variabel kemandirian belajar. Dari beberapa kutipan ahli yang peneliti ambil, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar adalah sebagai kemampuan seseorang atau siswa untuk melakukan aktivitas belajar secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain ataupun guru ataupun teman sebayanya. Kemandirian belajar pun bukan hanya tentang melakukan tugas secara mandiri, tetapi juga tentang memiliki keyakinan dalam kemampuan diri dan kesadaran akan tanggung jawab pribadi dalam proses pembelajaran. Adapun indikator ataupun ciri-ciri kemandirian belajar yang peneliti ambil, untuk yang pertama itu ada inisiatif dalam belajar, yang kedua ada percaya diri, dan yang ketiga itu ada tanggung jawab dalam belajar, yang keempat itu ada kemampuan mengelola diri sendiri, dan yang kelima adalah pantang menyerah dan ketahanan dalam belajar. Selanjutnya ada di variabel terakhir, yaitu X3 atau lingkungan belajar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ibragimov pada 2023, dapat dikutipkan bahwa learning environment refers to the physiological, social, and cultural and psychological context in which learning occurs and affects student academic performance, motivation, and attitudes. Ya, berarti lingkungan belajar dijelaskan sebagai konteks fisik dan tempat proses belajar mengajar berlangsung. Adapun menurut Ibragimov ini, lingkungan belajar yang positif dapat meningkatkan sikap siswa, motivasi belajar, dan capaian akademik. Ataupun sebaliknya, lingkungan belajar yang buruk akan berdampak negatif pada keterlibatan siswa dan hasil belajar keseluruhan. Untuk selanjutnya ada tentang hasil penelitian yang relevan. Di sini peneliti mengambil tiga contoh penelitian. Untuk yang pertama adalah dari Mayasari pada tahun 2023 tentang variabel X1 ke Y dengan temuan yaitu penggunaan AI sebagai prediktor yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar. Untuk yang kedua ada Ilmakmun dan Ulfah pada tahun 2023 dengan variabel X2 ke Y dengan temuan kemandirian belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Dan yang ketiga ada Hidayat pada tahun 2023 dengan variabel X3 ke Y dengan temuan lingkungan belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar.
Selanjutnya adalah kerangka pemikiran untuk atau hipotesis. Untuk penelitian kali ini, peneliti menggunakan 3 hipotesis. Untuk yang pertama adalah penggunaan kecerdasan buatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Yang kedua adalah kemudian belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Dan yang ketiga adalah lingkungan belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Untuk yang ketiga, kita masuk ke dalam bab 3 atau metodologi penelitian. Untuk jenis dan pendekatan penelitian pada penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori dan dengan desain penelitian cross-sectional, di mana data dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Tujuan menggunakan pendekatan eksplanator adalah untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan terikat. Lalu untuk waktu tempat populasi sampel, untuk waktunya peneliti mulai penelitian pada bulan Oktober tahun 2024 dan insya Allah akan berakhir atau selesai pada tahun Juni 2025. Untuk tempat penelitian adalah tempat kemarin peneliti melakukan PKM di SMK Negeri 16 Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, dengan populasi 144 siswa ataupun bisa dimaksud dengan kelas 10 dan 11 MPLB SMK 16 Jakarta dengan sampel 132 siswa dengan perhitungan rumus Morgan. Selanjutnya untuk variabel dan pengumpulan data, di sini peneliti menggunakan 3 variabel bebas. Untuk yang pertama itu ada penggunaan AI, yang kedua ada kemudian belajar, dan yang ketiga ada lingkungan belajar dengan 1 variabel terikat yaitu hasil belajar. Dan untuk pengumpulan data dengan metode angket atau kuesioner menggunakan skala Likert 1-5 dan pendistribusiannya melalui daring atau menggunakan Google Forms. Selanjutnya ada teknik analisis data. Untuk pengujian di sini peneliti menggunakan 3 uji. Untuk yang pertama ada uji instrumen terdiri dari 2, yaitu uji validitas dan reliabilitas, di mana uji validitas untuk menguji sejauh mana penyataan dapat mewakili sampel, lalu uji reliabilitas untuk menguji kuesioner yang dipakai apakah reliable atau tidak. Untuk yang kedua adalah uji analisis data, di mana yang pertama itu ada pengujian model pengukuran atau outer model, lalu yang kedua ada pengujian model struktural atau inner model, dan yang terakhir ada uji hipotesis, uji yang digunakan untuk menjelaskan dugaan peneliti dan mengonfirmasi hubungan dari dugaan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.